Namaskar. Selamat masih pagi ya. Selamat pagi ya anak-anak semua ya yang sudah masuk di room kelas PPKN ya. Jadi sekarang sudah ada 16 partisipan, 17 sampai Miss Yogi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan duduk yang baik. Siapa yang akan mimpin doa? Tidak ada? Atau Miss Yogi tunjuk saja? Audi, bantu Miss Yogi, Audi, pimpin doanya, sayang. Ayo, yang lain sikapnya yang baik berdoa. Friends, before study, let's pray together. Pray start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend so we understand the lesson that we will get today. Dear God. Namaskar. Thank you, Audi. Oke, untuk anak-anak yang lain, sebelum Miss Yogi lanjut pembahasan materi ya, ada beberapa hal yang ingin Miss Yogi sampaikan kepada anak-anak semua. Ini sudah ada 19 orang yang masuk. Nah, kalian saat ini sedang mengikuti pembelajaran online. Jadi Miss Yogi tidak bisa bertemu dengan kalian secara langsung ya. Baik itu Miss Yogi ataupun guru-guru kalian yang lain. Hanya melalui Zoom meeting. Miss Yogi bisa lihat wajah kalian, pakaian kalian, kemudian attitude kalian. Miss Yogi hanya bisa lewat kamera ini saja. Ya, jadi sudah selayaknya ketika kita bertemu secara virtual, begitu bahasanya ya. Ketika kita bertemu secara virtual, alangkah baiknya kalian on-kan videonya. Ya, kalau kalian tidak on video, Miss Yogi nggak bisa lihat wajah anak-anak Miss Yogi. Ini tidak berlaku di kelas Miss Yogi saja ya, di kelas yang lain juga sama. Ya, silahkan di-on-kan videonya. Jadi kalau misalnya secara langsung ya, secara nyata di sekolah, kalian nggak mungkin kan nggak lihat Miss Yogi kalau ngajar ya. Miss Yogi juga begitu. Nggak mungkin nggak lihat kalian kalau saat Miss Yogi ngajar. Ya, sama, kita bertemu secara virtual begitu. Ini tidak berlaku di kelas Miss Yogi saja, tapi juga berlaku di kelas yang lain. Namun, ketika nanti siapa tahu ya, sinyalnya nggak stabil, Miss. Sinyal saya, ini nggak bagus, nge-lag loh, Miss. Saya nggak bisa dengar suara Miss atau putus-putus gitu misalnya. Kalian boleh off-kan video. Miss, saya izin off video ya, karena sinyal saya mulai nge-lag, ini nggak bisa dengar. Boleh. Silakan izin ya, biar Miss Yugi tahu kendala kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian mau minum, mau ke toilet, atau tiba-tiba ingin ambil buku karena lupa menyediakan di meja kalian, silahkan bilang, Miss, saya izin ambil buku. Miss, saya izin minum atau ke toilet. Kalian boleh mute atau boleh off-kan video. So, sama ya, seperti di kelas ya. Kalian di kelas, Miss, may I drink? Yes. Miss, may I go to toilet? Yes. Sama seperti itu. Miss Yogi juga harapkan pembelajaran seperti sekarang juga sama. Ya, begitu juga Miss Yogi nanti anak-anak, Miss Yogi izin ya, 5 menit mau ke toilet sebentar. Pasti itu Miss Yogi izin. Ya, sama-sama kita sama-sama izin ya kalau kita mau keluar atau mau ambil sesuatu. Bisa dipahami kira-kira? Kalau kalian bisa, silakan acungkan jempol. Iya, ya. Miss Yogi yakin anak-anak Miss Yogi paham dan mengerti semuanya, ya. Ayo coba di-on-kan sekali dulu apa namanya ya? Videonya, sayang. Miss Yogi mau lihat anak-anak Miss Yogi. Nah, Bayu ganteng sekali pakai udeng. Oke, ada Fania, ada Bayu Panci pakai headphone. Kemudian Cahaya, Gus Abi, Danta, Feby, sama Ayu dia. Silakan di-on-kan dulu ya. Kita mulai pembelajaran hari ini, ya. Oke, itu tentang rule kita di kelas ya, sama seperti di kelas seperti biasa. Nah, untuk minggu lalu Miss Yogi sudah menjelaskan materi tentang bagaimana hak yang bertanggung jawab. Kalian menggunakan hak bagaimana yang bertanggung jawab, ya. Kemudian faktor-faktornya. Itu pembelajaran minggu lalu ya. Miss Yogi ajak anak-anak untuk ngingat dulu. Nah, untuk di hari ini, itu minggu lalu ya. Untuk yang hari ini, kita akan khusus membahas tentang kewajiban.
Miss Yugi nggak perlu lagi tanya ke anak-anak, kewajiban ini apa? Kewajiban di lingkungan ini apa? Itu sudah di kelas 4 dan 5. Ya, yang kita bahas hari ini hanya yang bertanggung jawab. Gimana sih kewajiban yang bertanggung jawab? Ya, jadi Miss Yugi kasih tips atau triknya. Kewajiban yang bertanggung jawab itu adalah kewajiban yang dilaksanakan secara tuntas. Tidak setengah-setengah, ya. Kewajiban yang dilaksanakan dengan tuntas, tidak setengah-setengah, dan tidak melemparkan kewajiban diri sendiri pada orang lain. Ya, itu dia. Gong Rama ngantuk sayang? Enggak, oke. Semangat ya belajarnya ya. Walaupun sudah mulai mendekati siang, tetap semangat kan kelas pertama kalian hari ini ya. Oke, kalau kalian sudah mendengar penjelasan Miss, coba diambil dulu buku Bu Pena kalian. Bu Pena 6A, masih 6A ya. Buku Bu Pena 6A. Ini saya ambil buku dulu ya. Iya, 6A, halaman mana tadi ya? Halaman 181. 181. Ya, ya Daira? Mau ngambil buku dulu ke bawah, Iya, iya. Oke. Sudah ketemu? Halaman 100 berapa, Mas? 181. 180. Ya, di sana ada kewajiban yang bertanggung jawab. Ya. Jadi, bisa kalian lihat untuk lingkungan yang pertama. Itu ada lingkungan apa? Rumah. Iya, lingkungan rumah. Ya, lingkungan rumah. Contohnya nomor 1, membuang. Ini maksudnya membuang sampah ya anak-anak ya. Hilang ini katanya 1. Membuang Miss, sampah. Ya? saya izin mau minum, Miss. Iya. Oke. Membuang sampah. Kalau kalian ada lihat sampah berserakan, kewajiban kalian adalah membuang sampah. Lalu membuang sampah itu kewajiban yang bagaimana dikatakan bertanggung jawab, yakni membuang sampah di tempat sampah. Ya, jangan membuang sampah di sudut jalan ataupun di selokan atau got. Ya, kita berusaha membersihkan got, bukan menimbunnya dengan sampah. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua, menghargai makanan yang telah tersedia di rumah. Itu kewajiban kalian, ya. Menghargai makanan yang tersedia di rumah. Itu wajib hukumnya. Lalu yang bagaimana yang bertanggung jawab? Dengan tidak menyisakan makanan atau tidak membuang-buang makanan. Itu bentuk tanggung jawab kalian. Ya, Miss, saya udah menghargai kok makanan yang mama saya masak di rumah. Oke, itu kewajiban kalian memang. Tapi yang bertanggung jawabnya yang apa? Ya saya nggak pernah, Miss, buang-buang makanan. Saya mau kok habisin masakan mama saya. Nah, itu yang bertanggung jawab. Paham kira-kira ya? Paham ya? Saya selalu paham. Oke, sekarang kita masuk ke lingkungan sekolah. 1, melaksanakan piket kelas. Miss, saya jadwalnya piket kelas sekarang loh. Saya pagi-pagi datang ke sekolah udah nyapu, Miss. Udah bersih kelasnya. Oke, itu bagus ya. Kalian sudah melaksanakan kewajiban. Tapi, sudah bertanggung jawab atau belum? Itu bisa dilihat dalam kondisi kelas. Kalau setelah istirahat pertama sudah amburadul, sampah berserakan di mana-mana, itu kira-kira sudah bertanggung jawab belum petugas piketnya? Belum. Yang bertanggung jawab itu, ini konteksnya piket kelas ya, menjaga kebersihan dari pagi sampai pulang sekolah. Itu tanggung jawab itu. Ya, jangan setengah-setengah, Miss, saya udah bersihin kok. Tapi buktinya kotor, ya enggak bisa kalian dikatakan bertanggung jawab. Ya, bisa dipahami ya?
Nggak setengah-setengah. Kalau orang tanggung jawab itu nggak setengah-setengah. Sampai tuntas. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Ya, itu kewajiban kalian secara bertanggung jawab. Kemudian yang C, datang ke sekolah tepat waktu. Masih ingat dengan program ini? Program sekolah kita, apa yang berhubungan dengan poin C ini? Ada yang ingat program sekolahnya? Coba dijawab, ada yang mau jawab? Ya, go swim, good. TTM. Fungsinya atau tujuannya yaitu agar siswa lain mendapatkan hak mereka. Contoh, kalian sudah telat datang morning assembly, kemudian datang telat juga masuk ke kelas. Jadi ketika Miss atau Mister menjelaskan pelajaran di kelas, tok 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 kalian masuk, kira-kira pembelajarannya jeda atau enggak? Jeda kan? Iya, jeda. Otomatis teman kalian juga akan terhambat belajarnya. Ganggu nggak teman kalian? Ganggu. Itulah kenapa kalian diminta disiplin datang ke sekolah. Biar tidak mengganggu. Bisa dipahami kira-kira ya? Ya, itu dia. Kemudian kita lanjut ke lingkungan berikutnya. Masyarakat. Ya. A. Menjaga saluran air di lingkungan yaitu tugas kalian ya, menjaga saluran air di lingkungan sekitar. Dengan apa? Tidak buang sampah di saluran airnya, di selokan atau got. Kemudian yang kedua, mematuhi aturan lalu lintas ketika menggunakan jalan raya. Miss, saya bayar pajak loh, saya berhak dong atau suka-suka saya dong pakai fasilitas umum, kan saya bayar pajak. Oke, tapi tetap ya, kewajiban kalian adalah mengikuti rambu-rambu lalu lintas agar hak orang lain tidak terganggu. Itu kewajiban kalian ya. Kira-kira itu dulu materinya bisa dipahami atau tidak? Kalau bisa, silakan acungkan jempol kalau kalian bisa pahami penjelasan Miss. Oke, Wawa. Wawa, bisa dengar sayang? Halo Wawa. Bisa dengar ya penjelasan Miss ya? Bisa dipahami ya? Oke. Kalau bisa itu tentang kewajiban yang bertanggung jawab. Sekarang, selain di lingkungan itu, ada tempat khusus yang biasa kalian datangi, yaitu tempat umum. Baik itu pasar, baik itu taman kota, kemudian apalagi supermarket, kemudian ada tempat wisata ya, tidak menutup seperti Bedugul, Bali Bird Park, apalagi itu taman safari, dan lain sebagainya. Itu jelas ada kewajiban dan hak yang harus kalian laksanakan dengan tanggung jawab. Ya, silakan dibuka halaman 213. 213 di sana ada pelaksanaan hak dan kewajiban di tempat umum. Miss Yogi ambil contoh satu ya, tempat wisata. Entah apa itu ya, entah Bedugul, entah itu Taman Ujung misalnya, kan itu tempat wisata ya. Nah, sekarang salah satu tempat umum itu adalah tempat wisata, dikunjungi oleh banyak orang. Walaupun itu termasuk tempat wisata yang nantinya ada tukang sapu, kemudian ada tukang pelnya, atau ada yang merawat, tapi tentu kalian memiliki kewajiban di samping kalian menggunakan tempat itu. Ya, misal nomor 1, Miss, saya berhak kok berkunjung ke taman safari gitu misalnya. Saya berhak, Miss. Iya, kalian berhak. Tapi kewajiban kalian apa? Membeli tiket masuk. Ya, itu biasanya ada yang menyediakan atau menghimbau para pengunjung untuk membeli tiket. Ya. Kemudian yang kedua, berhak menikmati fasilitas. Miss, saya boleh dong naik kereta yang otomatis tuh Miss, biar saya nggak capek jalan. Boleh.
Tapi dengan syaratnya apa? Kewajibannya apa? Menggunakan sesuai dengan kebutuhan, ya, atau sesuai dengan petunjuk. Lalu yang nomor 3, kita berhak menikmati tempat wisata yang bersih. Duh, saya kok dapat tempat wisata kayak gini sih, kotor sekali. Ya itu karena pengunjungnya tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak melaksanakan haknya dengan bertanggung jawab. Buang sampah sembarangan, kemudian tidak peduli dengan pengunjung yang lain, apakah mereka dapat hak yang sama atau tidak. Ya, itu alasannya. Mengapa kalian harus melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Kira-kira bisa dipahami dulu materinya? Bisa? Oke, kalau bisa coba Miss Yogi ambil contoh satu ya. Fania, please unmute yourself. Unmute saya. Oke, contoh. Fania, Miss Yogi kasih soal ya. Apa contoh kewajiban yang bertanggung jawab yang bisa Fania lakukan di pasar tradisional? Ayo, kewajiban yang bertanggung jawab. Apa yang bisa Fania lakukan? Fania datang ke pasar tradisional ya. Ayo, kewajiban apa sayang kira-kira? Boleh buang sampah sembarangan di sana? Enggak. Gung Rama mau bantu Fania? Membuang sampah di tempatnya. Iya, membuang sampah di tempatnya ya, agar pasar tetap dalam keadaan bersih ya. Jadi kalian kalau mendengar pasar tradisional pasti pikiran kalian, aduh, pasti pasarnya kotor ya, pasti di pojok-pojokan itu pasti ada sampah banyak, terus bau. Kan begitu ya? Karena apa? Karena pengunjungnya ya tidak sadar terhadap hak dan kewajiban mereka. Ya, sepatutnya kalian jangan meniru hal-hal negatif yang ada di sana. Bisa dipahami ya? Itu maksudnya ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum Miss Yogi lanjut? Kalau tidak ada, silakan acungkan jempol terbalik. Oke. Miss izin ngambil buku, saya salah ngambil 6A. Oh iya ya Wikan. Oke. Sudah ya? Oke, kalau sudah, kemarin Miss Yogi sampaikan ke wali kelas kalian agar diteruskan kepada kalian ya untuk mengerjakan latihan soal di pengayaan. Did you finish? Finish? Oke, coba diambil dulu pengayaannya. Pengayaan tema 3 ya. Halaman 56. Halaman 56. Iya, Bayu. Silakan, Bayu. Sudah ketemu semuanya halaman 56? Kumis. Sudah? Yang sudah silakan on-kan dulu videonya. Yang tidak nge-lag. Tadi yang bilang nge-lag itu Gus Abi ya. Sisanya on-kan dulu videonya sayang. Bayu Mahendra, pengayaan tema 3 Bayu. Bayu Mahendra, pengayaan tema 3 ya. Oke, sip. Sudah? Danta, saya lagi makan, makanya matiin kamera. Iya, Danta. Setelah itu on-kan kamera ya, Danta ya. Saya juga, Miss. Oh, ayo dia juga ya. Miss, saya lagi keluar sendiri. Iya, Bayu. Mana Bayu Panji? Udah masuk lagi ya. Oke. Oke, kita mulai bahas ya. Sudah ketemu ya halaman berapa tadi? 56. Oke, kita bahas mulai nomor 1. Miss Yogi mau minta Rena.
Unmute Rena. Unmute Rena. Ya, jawab nomor 1 sayang. Pernyataan berikut ini yang benar adalah hak diperoleh setelah melakukan kewajiban. B. Oke. B ya. Ada yang jawab selain B? Nggak ada? Oke, ya. Jadi 1B. Silakan diperiksa pekerjaannya. Kalau betul isi tanda betul ya. Kalau salah, silakan disalahkan isi jawaban yang benar. Kemudian nomor 2. Daerah nomor 2. Kewajiban yang harus dipatuhi di sekolah adalah C. Iya, C. Memakai seragam sesuai ketentuan. Oke, good ya. Kemudian nomor 3, Ade Indra. Help me. Ade Indra, unmute. Setiap anak, apapun jenis kelaminnya, dari keluarga miskin atau kaya, Jawa atau Papua, normal atau berkebutuhan khusus, berhak untuk mendapatkan mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Iya, betul ya. Jawabannya B. Walaupun kalian anak normal atau berkebutuhan khusus gitu misalnya, kalian berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat kalian. Ya, seperti yang sering Miss Yogi bilang, setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi Miss Yogi selalu himbau tidak usah membeda-bedakan ya. Kalian itu unik ya, punya kemampuan plus entah itu akademik ataupun non-akademik. Ya, oke. Lanjut nomor 4. Dode. Dode, unmute Dode. Start your video, please. Dode. Ya, ayo sayang dijawab nomor 4. Nomor 4 sayang, nomor 4. Jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka akan terjadi kekacauan. Iya, B, kekacauan. Kalian tentu tahu ya, hak dan kewajiban itu harus seimbang dilaksanakan. Tapi kalau tidak, jelas kekacauan yang terjadi ya. Next, Tantri. Nomor 6, Tantri. Berikut ini hakmu sebagai siswa adalah D. Mendapat bimbingan dari guru. Sorry, nomor berapa sekarang? Nomor 5 ya sayang ya? Nomor 5, Tantri, nomor 5. Berikut ini termasuk hak anak kecuali D. Mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Itu mencari nafkahnya, itu hak apa kewajiban? Kewajiban. Kewajibannya siapa? Ayah. Ayah, ya. Selain ayah, ibu juga bekerja sekarang ya. Ada ibunya yang tidak bekerja, jadi tugasnya ayah. Kalau ada ibunya juga bekerja, itu juga tugas ibu ya. Bertanggung sama-sama ya. Oke, nomor 6. Nomor 6, Adira. Unmute Adira. Start your video. Saya lagi makan, Miss. Iya. Ayo, dijawab dulu sayang. Berikut ini hakmu sebagai siswa adalah D. Mendapat bimbingan dari guru. Iya, itu hak ya. Jadi, option A, B, C itu apa? Kewajiban. Ya, good. Kewajiban. Ya. Next, nomor 7. Ayo dia. Start dulu videonya, ayo dia. Nomor 7. Sikap siswa yang memperhatikan penjelasan guru di kelas merupakan titik siswa. Iya. Ayo, itu apa? No, sikap siswa yang ditanyakan itu contoh apa? Kewajiban. Contoh hak atau kewajiban? Kewajiban. Iya, kewajiban ya. Kewajiban. Ya, hak kalian menerima pelajaran atau materi pelajaran dari guru. Jadi kewajiban kalian mendengarkan dengan baik ya. Oke, 7 kewajiban. 8 Miss Yogi mau ke Wawa. Wawa, unmute Wawa, start your video. Wawa.
Wawa, bisa dengar suara Miss? Nggak not responding ya. Feby. Nggak ada juga ya. Bayu Panji. Nggak ada juga. Danta. Ini biar Miss Yogi tahu apakah kalian on atau tidak. Danta. Berarti yang not responding itu Danta, Wawa, Bayu Panji, Feby juga. Oke, Miss Yogi ke Audi ya. Audi jawab Audi, nomor 8 sayang. Apa yang kamu ketahui tentang kewajiban? Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan untuk memperoleh hak. Boleh. Hal yang dilakukan untuk memperoleh hak boleh. Atau sesuatu yang kalian harus lakukan atau laksanakan. Dengan tanggung jawab juga boleh. Ada jawaban yang lain? Sama? Ya, oke. Itu nomor 8. Nomor 9. Ayo, nomor 9. Contoh haknya apa? Sebagai warga masyarakat. Wikan. Unmute Wikan. Contoh haknya, Wikan. Contoh hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat. Haknya mendapat lingkungan yang bersih. Ya, kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Iya, good. Haknya mendapat lingkungan yang bersih. Kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan. Ada lagi yang lain? Go Ngabi. Unmute Go Ngabi. Belum, Miss. Tunggu dulu. Yang Go Ngabi dapatkan sebagai warga masyarakat. Apa haknya misalnya, sayang? Contohnya. Ya, mendapatkan berpendapat. Lupa saya, Miss. Loh, kok lupa? Sebagai warga masyarakat, apa yang kamu dapatkan? Ada lagi jawaban yang lain? Gak nanya? Sama. No? Sama? Ya. Ayo, siapa yang mau lagi? Menggunakan fasilitas umum. Iya, menggunakan fasilitas umum. Itu haknya ya. Diingat-ingat lagi. Hak kalian sebagai warga masyarakat itu ada fasilitas umum. Kalian berhak menggunakan. Jadi kewajibannya apa? Menjaga kebersihan. Menjaga fasilitas umum atau menggunakan fasilitas umum sesuai petunjuk. Ya, itu dia. Apalagi haknya? Mendapatkan rasa aman, itu hak kalian. Kewajibannya apa? Menjaga keamanan lingkungan dengan melaksanakan siskamling. Ya, itu diingat-ingat itu pelajaran kelas 5. Ya. Oke, itu nomor 9. Lalu nomor 10. Siapa yang bisa? Atau Miss Yogi bacakan dia soalnya ya, agak panjang. Pada hari Minggu ya, Salosa diberi kewajiban oleh orang tuanya untuk jaga rumah. Jadi hari Minggu Salosa dikasih kepercayaan sama orang tuanya buat jaga rumah. Karena orang tuanya pergi menjenguk teman mereka yang sakit. Jadi Salosa sendiri di rumah nih ya, dititipin rumah sama orang tuanya. Sementara itu, hari Senin berarti besoknya ada tugas sekolah, Salosa tidak dapat ikut karena harus menyiapkan tugas sekolah yang dikumpulkan hari Senin. Jadi hari Senin itu ada tugas sekolah yang harus dia kumpulkan. Namun ternyata Salosa malah asik nonton TV dan main game seharian selama kedua orang tuanya pergi. Nah, itu ya, itu ilustrasinya. Salosa hari Minggu ditinggal oleh orang tuanya. Dia nggak bisa ikut jenguk teman orang tuanya yang sakit. Jadi dia di rumah untuk menyiapkan tugas sekolahnya yang dikumpul besok atau hari Senin. Tapi ternyata dia malah asik nonton TV sama main game seharian. Sekarang yang ditanyakan adalah
bagaimana pendapat kalian terhadap perilakunya Salosa? Siapa yang mau jawab? Ayo, Miss Yogi kasih nilai plus kalau ada yang mau jawab. Ayo, siapa yang mau jawab? Oh, Rena. Salosa tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Iya, good job. Excellent ya. Jadi Salosa tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Kewajibannya dia loh, dia bilang, saya nggak bisa ikut. Saya mau nyiapin tugas sekolah yang dikumpul besok. Tapi ternyata dia malah nonton TV. Main games harian. Sampai kedua orang tuanya datang. Ya, jadi dia tidak bisa dikatakan anak yang bertanggung jawab. Ya, dia adalah contoh anak yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Bisa dipahami kira-kira ya? Sakit matanya Salosa ya? Iya, sakit. Seharian bayangkan nonton TV sambil main game. Ya Tuhan, itu bisa Boros listrik langsung sama burem sakit mata. matanya ya. Matanya sih kalau listrik masih bisa dibayar, ayo dia. Mata, kalau rusak gimana? Ya. Oke, itu latihan soalnya ya. Jadi silakan diperiksa ya, dicek-cek dulu yang mana yang kurang lengkap, silakan dilengkapi. Nanti ingat minta tanda tangan orang tua kalian ya, ibu atau bapak boleh. Sebagai bukti kalian sudah menyelesaikan latihan soal ya. Nah, selanjutnya ya, Gong Abi. Saya mau minum boleh, Miss? Ya, boleh. Selanjutnya silakan dibuka halaman halaman 81. Masih pengayaan ya. Halaman 81. Oh, Wawa lag ya. Iya, Wawa, enggak apa-apa, Wawa. Tadi Miss Yogi panggil Wawa. Halaman 81. Sudah ketemu? 81 dan 82 itu. Nah, sekarang dengarkan Miss Yogi kalau kalian sudah melihat halaman itu. Nanti silakan dikerjakan secara mandiri alias sendiri ya. Dan ketika finish kalian boleh upload di link upload. Sebentar Miss Yogi akan share di Google Classroom kalian di 6C ya. Nanti di sana kalian silakan upload hasil pekerjaan kalian. Bisa dipahami dulu? Bisa ya, nanti meetingnya selesai, silakan itu dikerjakan dulu, kemudian di-upload ya. Tunggu kalau belum ada di kalau belum ada di Google Classroom, silakan ditunggu dulu. Ingat ya, hari ini tanggal 16, Jumat tanggal 16, jangan sampai salah buka ya, pertemuan kedua sekarang. Kemudian selain itu, minggu depan, hari Jumat ya, hari Jumat minggu depan, Miss Yogi akan mengadakan PH. Ya, materinya hanya di minggu lalu dan minggu ini saja. Hanya itu saja materinya. Semuanya sudah Miss Yogi share di sana. Ya, sudah Miss Yogi share di pertemuan yang pertama. Entah kalian mau lihat videonya, Miss Yogi sudah share. Pembahasan soalnya sudah Miss Yogi share. Silakan dipelajari. Ya, hanya 2 saja materi kita minggu lalu dan hari ini. Bisa dipahami? Kalau teman kalian yang belum hadir hari ini, silakan diinfo. Ya. Kalau kalian dengar penjelasan Miss, silakan acungkan jempol. Terutama untuk anak-anak yang layarnya hitam. Ya, Miss Yogi enggak tahu. Saya enggak, Mas, saya ada profil. Iya, Bayu Panji, oke dengar. Gong Rama, Goswim, Wawa, Cahya, Febi, dengar atau tidak ini? Miss Yogi enggak tahu. Oh, Dodek, ya, oke. Gong Rama, iya. Adira, oke. Bayu Panji, iya. Ayo dia, oke. Ingat ya, halaman berapa, Miss? Oke, latihan soalnya halaman 81 sampai 82. Miss, nggak ada absen. Sebentar, sayang, sebentar. Ini ada yang bertanya, Miss, nomor 1 A, C, dan D. Benar. Oh, ini ya. Lihat dulu haknya.
Itu disajikan hak loh kalian. Kalau haknya begitu, kewajibannya apa kira-kira? Ya, nggak ada soal yang salah loh sayang. Dicek dulu soalnya, itu kalian disajikan hak. Kira-kira kalau haknya begitu, kewajibannya apa? Oke, kalau Nomor berapa, Mbak? Miss Yogi matikan dulu ya Zoom-nya, nanti silakan masuk ulang lagi di link ID dan password yang sama. Oke? Masuk lagi ya, masuk lagi ya.